Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 10 April berjudul Merasa Cukup. Orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah adalah orang yang puas dengan apa yang ada. Orang seperti ini dapat memenuhi yang dikatakan oleh firman Allah, asal ada makanan dan pakaian cukup. Kata cukup dalam teks aslinya adalah kestesometa, dari akar kata arkeo yang artinya cukup atau puas. Orang yang tidak merasa cukup adalah orang yang selalu merasa haus untuk dipuaskan. Dengan keadaan ini atau dengan keadaan seperti ini, seseorang tidak memberi tempat untuk yang lain. Ia hanya memberi ruangan bagi dirinya sendiri. Sudah tentu orang seperti ini belum selesai dengan dirinya sendiri dan ia hanya melayani dirinya sendiri sepanjang waktu sehingga ia diperbudak oleh dirinya sendiri. Filosofinya, I am the king, I am the master. Orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang ada pasti tertawan oleh dunia ini dengan segala keindahan dan hiburannya. Dunia menawarkan segala sesuatu yang merangsang untuk dimiliki. Sementara filosofi hidup banyak orang sudah menjadi rusak. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki berbagai fasilitas yang dunia tawarkan, hidup akan menjadi lebih bahagia, lengkap, aman, dan nyaman. Dengan filosofi seperti ini, seseorang tidak akan pernah memiliki rasa cukup. Dengan demikian, ia tidak akan pernah mengalami kehidupan atau keadaan selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Masyarakat yang konsumeristis memiliki gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah adalah ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Ini adalah gaya hidup yang tidak hemat. Gaya hidup shopping ini adalah konsumerisme tanpa batas yang sekarang ini sedang melanda dunia dengan dahsyat. Semua ini menjadi sarana hidup yang menaikkan citra diri atau prestis. Jadi barang-barang dunia ini dari tas, arloji dan lain sebagainya itu sarana untuk mengangkat prestis. Cara untuk panjat sosial. Filosofi hidup ini bisa dikatakan sebagai kapitalisme pribadi. Dalam semangat konsumerisme, keinginan diumbar sebegitu rupa sehingga menjadi liar tak terkendali. Hati selalu haus untuk dapat memiliki semua yang ditawarkan dunia hari ini, saudara. Orang percaya tidak berkewajiban memiliki segala sarana yang ada di dunia ini. Tetapi yang penting bagi orang percaya adalah mempersiapkan diri menjadi anak Allah yang layak dipermuliakan bersama dengan Dia. Jadi kalau orang percaya studi, berkarir, bekerja, berumah tangga dan melakukan segala kegiatan, semua itu diperuntukkan bagi kepentingan persiapan memasuki kerajaan surga. Hanya persiapan untuk kekekalan, saudara. Bukan untuk membangun kerajaannya sendiri di bumi. Orang percaya harus mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan demikian, orang percaya menaruh harapan, sukacita dan kebahagiaan hanya pada penyataan kedatangan Tuhan Yesus nanti. Sikap hati ini akan membangun kehidupan yang selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Orang Kristen yang selalu merasa kurang berkenaan dengan hal pemenuhan kebutuhan jasmani menunjukkan bahwa ia belum sungguh-sungguh sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Sebab ia belum mengenal dan ia tidak mengecap kekayaan dalam Kristus Yesus.
Orang percaya dipanggil untuk memahami betapa luar biasanya kekayaan yang terkandung dalam Kristus Yesus. Orang percaya dipanggil untuk memahami betapa luar biasanya kekayaan yang terkandung dalam Kristus Yesus. Saudaraku sekalian, dan kekayaan itu adalah kasih, damai sejahtera, dan hikmat yang Allah berikan, serta nantinya kemuliaan yang akan kita terima, baik selama hidup di dunia ini maupun di balik kubur nanti. Tentu kalau di bumi kemuliaan tidak bicara mengenai fasilitas ya saudara, tidak bicara mengenai materi, tapi mengenai karakter kita yang menjadi agung. Dengan mengenal kebenaran yang murni secara mendalam, saudaraku sekalian, dengan mengenal kebenaran yang murni secara mendalam dan hidup dalam pergaulan dengan Tuhan, seseorang akan mengenal kekayaan Kristus. Untuk ini orang percaya harus mengarahkan pikirannya kepada Tuhan dan kerajaannya. Harus ada waktu yang disediakan untuk belajar kebenaran dan untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari dalam doa. Dengan demikian seseorang dapat memahami kekayaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, orang yang memiliki dan menikmati kekayaan dalam Kristus dapat mengerti yang dimaksud Paulus dengan merasa cukup, sehingga dapat mencapai kehidupan selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Orang yang belum memiliki dan belum menikmati kekayaan dalam Kristus pasti masih terikat dengan dunia ini, ya. Selalu haus dan lapar terhadap fasilitas materi dunia yang ia pandang dapat dijadikan sebagai kebahagiaan dan nilai diri di mata manusia. Pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi dan tidak bisa dibawa kepada pengertian-pengertian rohani. Mereka tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Allah. Hati mereka telah terbelenggu oleh kekayaan dunia dan tujuan perjalanan hidup mereka, ya, tujuan perjalanan hidup mereka tidak menuju kerajaan Tuhan Yesus. Ya. Padahal justru itulah harta kita. Tuhan Yesus dan kerajaannya. Di situ hati kita berada, di mana harta kita berada. Untuk itu kita harus memindahkan hati kita sejak kita di dunia ini. Kalau seseorang selalu tidak merasa cukup dalam harta benda dunia, sebagai akibatnya adalah ia menjadi semakin serakah. Ia akan semakin haus terhadap kekayaan dunia dan segala kesenangannya. Ia tidak akan pernah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Dia terganjal oleh percintaan dunia, dan itu yang membelenggu dia sehingga dia tidak pernah bisa selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Orang Kristen seperti ini tidak akan memiliki damai sejahtera yang sejati. Ia akan kehilangan sukacita hidup. Sampai taraf tertentu ia tidak bisa menikmati Tuhan sama sekali. Hatinya menjadi tumpul dan pengertiannya menjadi gelap, saudaraku sekalian. Akhirnya ia tidak akan dapat melayani Allah. Sebab ia hanya melayani dirinya sendiri dan menggunakan segala kesempatan, tenaga, bahkan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Sebab prinsipnya adalah I am the king, I am the master. Saudara sekalian, kiranya kebenaran ini memberikan masukan, menginspiring saudara untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Sola Gracia.